Sekarang mari kita koreksi diri kita masing-masing. Ternyata kenyataannya hati kita tempat apa coba? Ayo, apa roh Tuhan atau roh jahat? Ya, apa amarah kita, dendam kita, kebencian kita, ya, kemarahan kita? Apa terang Tuhan? Seringkali hati kita mengeluarkan kegelapan, bukan terang, bukan tulisan-tulisan Tuhan. Maka ejekan orang, hinaan orang, jangan kau simpan dalam hati. Hatimu tempat berharga. Mari kita berdoa. Besem ha'ab we haben we ruah hakodes Elohi Echad. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, Tuhan kami Halik langit dan bumi, Bapa kekekalan, Tuhan yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya, serta tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan itu juga yang kami sembah. Kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus, junjungan ilahi kami yang agung. Kami memuji dan mengucap syukur kepada-Mu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu, atas segala perkenanan Tuhan dalam hidup kami, sehingga memilih kami, menyelamatkan kami, membuka hati kami untuk percaya akan karya Kristus Yesus yang sudah menebus dosa kami, mengampuni kami, memulihkan kami, membaharui kami, memberkati kami. Karena itu kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepada-Mu. Seraya senantiasa menyerahkan diri kami di hadapan Engkau, sebab di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna, karena Engkau adalah pemelihara yang kekal. Saat ini di tengah-tengah persekutuan ibadah kami, di hadapan hadirat Tuhan yang telah turun meliputi, memenuhi kami, kami ingin meneduhkan hati kami, menundukkan pikiran kami kepada otoritas kedaulatan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang mengandung segenap kebenaran dan janji-Mu yang akan Kau berikan bagi kami untuk menjadi milik kami. Nah, Roh-Mu itu sendiri yang akan mengerjakannya di tengah-tengah pewartaan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat 5 sampai ayat 7 saja. Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai 7. Kita akan membacanya saling sahut bersautan. Saya akan awali ayat 5, jemaat jawab ayat yang ke-6, dan ayat 7 kita baca bersama-sama. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ayat 6. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Kapot lecha Adonai Elohenu kapot lecha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini ada dua kata yang terpenting. Kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan. Maka Tuhan menyesal. Menyesal itu bukan berarti seperti kita. Bahasanya menyebut wayinahem. Kata wayinahem itu, aku tidak merencanakan manusia itu untuk hidup dalam kejahatan. Karena Tuhan itu baik, maka Dia menginginkan manusia itu baik, punya kehidupan baik, punya masa depan yang baik.
Tapi ternyata sumber yang dalam hidup manusia itu tidak bisa menyimpan kebaikan. Lalu sumber itu apa? Hati. Hati. Rupanya sumber itu adalah hati. Saya ingin bicara hati sekarang ini. Hati itu dalam bahasa Ibrani lev. Lev itu hati. Kalau suara hati itu libi. Libi. Dan hati itu lev. Secara harfiah lev itu lever. Saya ingin tanya, semua di sini punya hati? Saudara punya hati semua? Amin? Ya, cukup jawab amin. Semua punya hati? Ya, saya takut tidak ada yang punya hati lagi, saudara. Tapi di mana letaknya hati kita? Siapa bisa tahu letak hati kita di mana? Kalau tadi lever, apa betul hati kita di lever? Jadi kalau levernya perlu dibersihkan, apa itu hatinya jadi bersih? Hati juga libi. Libi itu lebih tepat diterjemahkan ginjal. Apakah hati itu di ginjal? Dalam bahasa Yunani hati itu disebut kardia, jantung. Apa hati kita di jantung kita? Kalau jantung kita dipasang ring, hatinya ada cincinnya begitu. Coba, dari mana kita tahu? Kita punya hati, tapi kita tidak tahu secara anatomi persisnya letaknya di mana hati. Misteri kan? Misteri. Hati itu misteri. Kalau dia tahu letaknya, ya gampang sekali. Kalau saudara ingin mengukur hati orang, bawa aja ke dokter, lalu saudara bisa ronsen atau di ECG atau IEG, saudara bisa melihat di mana itu hati. Rupanya bukan hanya hidup misteri, hati saja misteri tempatnya. Tapi semua punya, dan semua punya hati. Dalam pengertian Yahudi dulu, hati itu atau jiwa itu seringkali ya dikatakan di situ yezer hatok. Kadang-kadang punya kehendak baik, tapi kadang-kadang yezer hara, punya kehendak jahat. Tapi kadang-kadang niat baik dalam hati itu tidak menjadi baik, malahan lebih berkuasa hal-hal yang jahat. Saya ingin katakan itulah hati manusia. Tapi hati itu tempat apa dulu? Perjanjian baru yang saya pelajari menyatakan hati sebagai wadah, sebagai tempat atau tempat menyimpan yang paling berharga. Itu di hati. Di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 22, kita lihat dulu. 2 Korintus pasal 1 ayat 22, itu hati itu tempat apa? Jadi hanya ada 3 poin dalam perjanjian baru untuk menyatakan hati sebagai wadah, hati sebagai tempat, hati sebagai bejana. 2 Korintus pasal 1 ayat 22 bisa ditayangkan ya, kita lihat. Memeteraikan tanda milik atas kita dan yang memberikan Roh Kudus, tolong sambung, di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah tersedia untuk kita. Jadi hati yang pertama itu tempat Roh Kudus. Itu penting. Jadi hati tidak ada lain kecuali tempat Roh Kudus. Tidak boleh ada yang lain. Iri hati, dengki, dendam, ya seringkali ya kita simpan dalam hati. Tidak mungkin bisa bergandengan hidup bersama dengan Roh Kudus. Ini penting. Jadi hati semata-mata tempat Roh Kudus. Coba kalau kita tekadkan, hatiku hanya boleh diisi, didiami tempat Roh Kudus. Lain itu tidak boleh. Itu satu.
Hati dalam arti pengertian bejana di dalam Alkitab dijelaskan 2 Korintus pasal 3 ayat 3. 2 Korintus pasal 3 ayat 3. Hanya 3 poin. 2 Korintus pasal 3 ayat yang ketiga. Kita baca di sini, kita lihat hati itu tempat apa? Karena telah apa? Ya, telah di situ. Telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Tuhan yang hidup. Bukan dari loh-loh batu, melainkan loh-loh daging. Yaitu, ya, jadi hati kita ini tempat tulisan-tulisan Tuhan. Tempat Tuhan menulis. Jadi tulisan-tulisan Tuhan itu tempatnya di hati. Itu yang kedua. Jadi tidak boleh ada yang lain. Artinya hati kita harus penuh dengan firman Tuhan. Wadah dari firman Tuhan kita. Yang ketiga, hati 2 Korintus pasal 4 ayat 6. Ini kita lihat dulu. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-6. Hati itu tempat apa? Kediaman siapa? Sebab Tuhan yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terang. Akan apa? Ia juga akan membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Jadi artinya hati itu tempat terangnya tuh Tuhan. Tidak bisa tempat kegelapan. Jadi 3. Hati tempat roh Tuhan, 1. 2. Hati tempat Tuhan menulis pesan-pesannya. Yang ketiga, hati tempat terang Tuhan tinggal. Tinggal 3. Kalau 3 poin ini hati kita ditempati seperti ini. Sekarang mari kita koreksi diri kita masing-masing. Ternyata kenyataannya hati kita tempat apa coba? Ayo, apa roh Tuhan atau roh jahat? Ya, apa amarah kita, dendam kita, kebencian kita, ya, kemarahan kita? Apa terang Tuhan? Seringkali hati kita mengeluarkan kegelapan, bukan terang, bukan tulisan-tulisan Tuhan. Maka ejekan orang, hinaan orang, jangan kau simpan dalam hati. Hatimu tempat berharga. Orang boleh berkata apa saja tentang dirimu, tapi jangan sekali-kali engkau simpan di dalam hati. Katakan, kembalilah ke hatimu. Ya, jangan disimpan dalam hati kita. Jadi kembali ke hatinya ngomong, supaya kita tidak simpan. Jadi tidak perlu hati kita itu. Karena hati itu dikatakan dengan jelas ada suara hati. Suara hati itu penting. Kalau saya bertanya saat ini, saudara punya semua suara hati? Ada suara hati? Semua suara hati. Ya, dalam bahasa Yunani disebut sunaidesis. Sunaidesis. Coba ucapkan. Suara hati. Suara hati itu ada 3 lagi. 1 indeks, pesan. Ya, pesan itu disimpan dalam hati. Ada pesan moral, ya, pesan kehidupan, pesan segala sesuatu yang kebaikan ada dalam hati. Ya, yang kedua yudek, hati itu menuntut. Kan suara hati juga menuntut. Dan yang ketiga findek, hakim, hati itu menghakimi. Seringkali hati kita menghakimi kita sendiri tanpa kita sadari. Saya kasih contoh yang gampang. Saya lahir di Palembang, masa kecil saya di Palembang, ya, sampai tamat SR SD sekarang ini, ya. Jadi akhirnya pindah ke Bandung karena ayah saya tugas di Bandung, jadi saya besar di Bandung. Tapi masa kecil saya di Palembang. Di Palembang rumah kami itu, di depan rumah kami itu tanahnya luas, ada kebun-kebun. Dan kalau dulu yang namanya bulan puasa itu liburnya sebulan penuh lebih. Jadi setelah bulan puasa itu karena libur tidak sekolah, biasanya kenakalan saya meningkat karena nganggur, saudara. Nah, karena bulan puasa itu biasanya musim buah-buahan. Musim buah-buahan, jadi buah rambutan tetangga saya yang di depan rumah kami, ya, kebunnya itu berbuah. Dan warna rambutan antara merah, kuning, hijau itu menarik hati sekali, ya, menawan hati. Coba saudara lihat rambutan itu warnanya itu menawan hati. Jadi ketika mulai kita lihat rambutannya berbuah merah,
Saya merencanakan dengan teman-teman, nanti malam kita ambil rambutannya. Pada waktu merencanakan, hati saya sudah bicara, jangan. Sudah melarang dia. Itu namanya suara hati, indek. Sudah ada pesan, jangan. Tapi karena warna rambutan itu menarik hati, dan saya bersepakat dengan teman, nanti ya setelah maghrib kita mencuri itu, ambil rambutan itu ya, karena setelah maghrib itu kan orang langsung ibadah, dan orang yang puasa biasanya ngantuk dan cepat tidur. Itu perhitungan saya, saudara. Jadi kita pada waktu merencanakan, tetap saja suara ini bicara, jangan. Tapi suara hati itu kalah dengan daya tarik itu. Ada kecenderungan, kata di situ ada kecenderungan yang membuahkan kejahatan. Tetap direncanakan, naik. Waktu naik makin keras suara itu, jangan, tapi kalah. Pada waktu mulai memetik buah rambutan, begitu petik suaranya berubah, maling. Suara tidak lagi jangan, tapi pencuri. Tidak ada suara lain, tapi suara hati. Itu namanya yudek, menuntut kita, maling. Udah, tapi terus diturunkan buah rambutan. Saya naik paling berani di atas, turun. Tapi saya lihat di bawah sepi. Ternyata Waiem yang punya kebun sudah ada di bawah pohon. Waduh, saya langsung turun, loncat, lari sama sekali. Ya, sejak hari itu saya terhakimi sebagai pencuri. Tidak berani lagi ketemu Waiem, tidak berani lagi lewat depan rumahnya. Setiap lihat dia di jalan sana saya menghindar. Itulah namanya findek, penghakiman. Itu suara hati. Siapa yang bisa menghapusnya coba? Selesai. Waiem sampai hari ini tidak pernah bilang saya pencuri, tapi suara hati saya terhakimin. Saya sebagai pencuri, padahal belum sempat makan buahnya, saudara, tapi sudah terhakimi. Nah, selesai. Ya, saya jadi pendeta. Ya, namanya setelah ada perdamaian sedikit dengan keluarga, saya pulang kampung ya di Palembang. Dan waktu saya pulang ke rumah keluarga, tiba-tiba ada suara yang saya kenal, tidak pernah lupa karena terhakimi tadi, suara Waiem, saudara. Langsung dia menyapa masuk. Saya dengar Cek Mas pulang. Nama kecil saya Cek Mas, saya dari keluarga Kemas jadi dipanggil. Saya dengar Cek Mas pulang. Wah, langsung saya rambutan. Itu suara hati, saudara. Begitu ketemu muka dengan saya, dia tidak pernah ngomong apa-apa. Mungkin juga dia tidak ingat lagi, sudah puluhan tahun. Mungkin juga malam itu gelap dan lupa. Dia tidak kenal betul, ya, saudara. Tapi lalu dia geleng kepala begini. Nggak sangka ya bisa jadi pendeta. Tambah terpukul saya. Ternyata pendetanya latar belakangnya pencuri rambutan, saudara. Itulah menghakimi. Itu suara hati kita. Siapa yang bisa membebaskan kita? Siapa yang bisa membaharui hati kita? Banyak kesalahan yang kita lakukan dalam hidup ini yang menghakimi kita sehingga membuat kita kehilangan damai sejahtera, sukacita dalam hidup. Berapa banyak? Buktinya, andai kata Anda punya uang 1 juta, 1 juta, lalu hilang 10.000, ayo, pasti ada 990.000. Mestinya kita masih bersukacita lebih banyak. Tapi apa yang dipikirkan oleh kita? Ayo, tetap terganggu dengan kehilangan yang 10.000. Hilang sukacita kita. Kenapa? Hati kita. Coba kalau hati kita ini tempat Tuhan menulis, tempat roh Tuhan, tempat terang Tuhan, sebagaimana dikehendakkan di sini, pasti ada sesuatu dalam hati kita. Ada sukacita, kegembiraan. Kita tidak akan tercurikan. Tapi begitu kita dengar perkataan orang, gelisahlah hati kita, risaulah hati kita, kacaulah hati kita, karena kosong hati kita. Mulai hari ini penuhi hati kita dengan tulisan-tulisan Tuhan. Tulisan 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 Tuhan.
Minta roh Tuhan berkuasa dan bertahta di hati kita. Katakan amin. Ya. Sehingga tidak ada tempat bagi perkataan yang jelek yang akan menghilangkan sukacita kita. Tidak akan sempat tinggal. Mungkin ngintip bisa, tapi dia tidak akan tinggal. Karena itu sukacitanya lebih besar, damai sejahteranya lebih besar. Tuhan mengampuni kita, membersihkan hati kita, membuat hati kita selalu sukacita, tidak peduli keadaannya apapun. Karena Tuhan memberikan pertolongan, memberikan kekuatan dalam sukacita itu. Tuhan memberikan penghiburan senantiasa. Karena hati, itulah yang dimaksudkan di sini, hati. Karena hati itu menghasilkan, dikatakan dalam bahasa Ibrani, tesufa, tempat pertobatan. Hati itu juga emuna, tempat percaya, keyakinan, mengimani. Dan hati itu tempat tefilah, tempat berdoa. Jadi hati kita itu bisa membawa kita di dalam doa, bersekutu dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, dari hati ke hati. Sehingga kita dipenuhi dengan kekuatan dari Tuhan itu. Sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Karena itu kita serahkan hati kita kepada Tuhan, supaya tidak hilang sukacita kita. Hidup kita ini penuh sukacita, penuh gembira. Hati sumbernya. Ya. Saudara boleh punya harta banyak, tapi kalau hatimu gelisah, hatimu penakut, tidak ada keberanian apapun. Kalau Tuhan memberikan jaminan, Immanuel, Tuhan beserta kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin memberikan sesuatu, dikatakan di sini bagaimana hati kita itu sehingga menjadi satu tempat. Karena hati kita memberikan nasihat, memberikan dorongan. Mazmur 16 ayat 7. Mazmur 16 ayat yang ke-7. Coba Mazmur 16 ayat yang ke-7. Kita lihat di situ bersama-sama. Ini berbicara hati. Bagaimana hati kita bisa memuji Tuhan. Aku memuji Tuhan yang telah memberikan nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam, tolong sambung. Hati nurani. Hati nurani kita mengajari. Ketika kita gelisah, Tuhan, firman Tuhan memberikan semacam jawaban kepada kita. Jangan gelisah hatimu, serahkan khawatirmu kepadaku, karena aku yang mempedulikan engkau. Tuhan menolong kita. Tapi karena firman Tuhan tidak ada yang membackup hati kita, maka lebih banyak kegelisahan terus-menerus yang ada dalam hati. Sehingga kita selalu dikacaukan hidup ini. Kita sesungguh memperoleh sesuatu kekuatan dalam hidup, menopang kita, menolong kita, ya. Sehingga kekuatan Tuhan itu terus menerus menopang kita. Saya ingin memberikan sebagai satu contoh bahwa hati yang sukacita, yang dipenuhi oleh firman Tuhan, ya. Pada waktu saya dalam penjara, maaf, saya kesaksiannya selalu dalam penjara, karena itulah riwayat hidup saya. 6 tahun di penjara, sangat terkesan. Saya percaya kalau saudara ditahan 6 minggu juga terkesan, saudara, ya. 6 tahun. Dan penjara zaman dulu agak beda dengan sekarang. Dulu itu ditahan dulu, ya, karena saya tidak ditahan oleh polisi, jadi tidak menyangkut KUHP. Saya ditangkap Kopkamtib, Laksus dah, Laksus Pus, ya, dituduh subversi, ya. Jadi Pempres 11 tangkap dulu, ya, dan masuk, tidak diproses, diperiksa sebagainya, tidak. Dibiarkan 1 tahun ditahan tanpa diperiksa perkaranya, hanya ditanya nama, alamat, keluarga, hanya itu. Itu dulu, ya. Tahun kedua baru ditanya-tanya sedikit. Jadi setiap kali saya bertanya, saya ini perkara apa, dia bilang, tanya aja diri sendiri, kira-kira kamu ditangkap perkara apa. Coba, yang nangkap suruh kita yang nebak sendiri, kita perkara apa. Sudah. Dan tidak boleh dibesuk, tidak boleh. Tidak boleh dikunjungi, tidak boleh sama sekali. Dan tidak ada pengacara yang berani
untuk membela datang seperti sekarang ini. Tidak ada. Kalau berani ditangkap juga, saudara, ditangkap juga, dan tidak ada hitungan waktu berapa lama. Tahun kedua juga tidak boleh dihubungin. Ya, tahun kedua lebih saya hanya boleh dikirimin oleh keluarga. Keluarga dikabarin boleh kirim, tapi tidak boleh ketemu. Jadi keluarga saya mengirim, dan itu cukup sukacita karena tahu masih hidup, saudara. Tadinya tidak tahu sudah mati atau sudah masih hidup. Keluarga juga kita tidak tahu. Tiba-tiba ada kiriman, dan saya masih ingat kiriman istri saya itu sampai sekarang, gitu ya. Yaitu kue kuang guan an itu yang segi 4 roti tinggi itu, 1 black, ya, kue kuang guan an. Makanya sampai hari ini kalau lihat kue itu saya trauma, sudah. Ingat itu kiriman itu ya. Ya, Pepsodent, ya, odol Pepsodent yang besar itu, dan sabun mandi Kamai, ya, masih ingat, dan makanan-makanan yang lainnya sudah kiriman. Dan hanya boleh sebulan sekali. Nah, hampir 2 tahun tidak pernah pakai odol. Sikat gigi tidak pakai odol. Sikat giginya pun sudah bercabang, saudara. Ya, tapi itulah karena semua tahan. Begitu dikirim odol, nikmatnya luar biasa, saudara. Rasanya tidak mau kumur-kumur. Loh iya, saudara. Makanya kita seringkali tidak tahu nikmatnya odol, saudara. Itu nikmat sekali, saudara. Kalau tidak percaya, silakan masuk penjara, nanti bisa menikmati. Karena kekurangan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, itu kita bisa bersyukur dengan apa yang Tuhan pernah beri kelebihan kepada kita. Kalau tidak tahu kekurangan, kita tidak pernah bersyukur dengan apa yang Tuhan pernah berikan. Oh, luar biasa. Dan teman-teman minta juga, ya, karena itu dipakai rame-rame. Seminggu odolnya habis. Sudah biasa pakai odol, tidak pakai odol. Lalu ya saya ingin punya, dikirim lagi, tapi tidak tahu cara menghubunginya. Nggak bisa. Oh, tahanan sekarang enak, bisa WA. Ya, dulu nggak bisa. Ya, nggak bisa. Jadi hanya doa. Mulailah saya belajar berdoa, minta hal-hal yang kecil. Waktu saya berdoa mau minta hal yang kecil, agak sungkan saya dengan Tuhan. Karena saya ini bertobat, terlahir sebagai orang Protestan, nggak biasa diajar minta yang kecil-kecil. Minta doa syafaat itu yang besar-besar, Afrika, negara, itu saja. Nggak pernah minta odol gitu, nggak pernah, saudara. Tapi ini karena kebutuhan mendesak. Saya berdoa, Tuhan, waktu mau nyebut odol dalam doa, kayaknya saya tidak tega dengan Tuhan. Ya, masa Tuhan urusan Pepsodent sih? Nah, ya, tapi karena butuh, saya sebut. Itulah. Jadi di situ Tuhan izinkan kita belajar berdoa. Belajar sungguh-sungguh minta. Dalam kekurangan kita, ya, dalam kebutuhan kita. Kenapa Tuhan izinkan? Tuhan ingin mengajar kita. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita. Tapi apa yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, Dia sedang melatih dan mengajar kita. Katakan amin. Ya, Dia sedang melatih. Akhirnya saya minta juga, Tuhan, minta odol lah. Nah, gitu, agak tidak tega sedikit. Tapi karena butuh, sudah berdoa. Ya, terus saya berharap besok paginya. Ya, setiap kali ada panggilan besok dari jam 9 sampai jam 2 siang. Saya kasih tahu jamnya ini supaya nanti ada pengalaman gitu ya. Jadi dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang itu waktu besok. Dan jangan boleh kiriman, hanya kiriman saja. Saya selalu berdoa, saya imani. Nama saya disebut, kiriman istri saya, kiriman. Kan suami istri itu kan ada kontak. Loh iya, saya sudah 56 tahun menikah. Itu kontak. Kalau saya pergi ke daerah, besok pulang mau makan apa, tanpa WA loh, tanpa WA, pasti tersedia di rumah. Gitu. Jadi sudah ada kontak. Makanya suami istri itu tidak bisa selingkuh, karena dia sudah ada kok kontak. Dia tahu, belum ada fakta, belum ada bukti. Oh, tapi hatinya, karena kan janji nikahnya 2 menjadi 1, salah sendiri.
supaya tidak ada kontak, bilang kalau waktu menikah, 2 tetap 2 gitu. Jangan jadi 1, saudara. 2 menjadi 1. Ada kontak. Kontak itu penting sekali. Jadi segala sesuatu terjadi seperti itu. Nah, sudah saya berdoa sampai jam 2 tidak ada kiriman. Mulai saya berharap yang lain lagi. Saya dulu punya teman baik, seorang pengacara cukup terkenal, Adenan Buyung Nasution. Sebagai teman baik, kalau dia pergi ke Surabaya, saya waktu itu sedang dipindahkan ke Kalisosok, Surabaya. Dia selalu titip uang dengan kejaksaan, tidak ketemu. Ya, cukup banyak waktu itu. 5.000, 10.000. Wow, senang sekali saya. Jadi mulai dari jam 2 sampai jam 4, karena penjara Kalisosok itu sebelahnya kantor kejaksaan negeri. Jadi dia biasa titip di situ untuk supaya dikirim ke saya. Nah, dari jam 2 sampai jam 5 itu kantor belum tutup. Saya berdoanya pindah. Bang Buyung kirim, Bang Buyung kirim, Bang Buyung kirim. Sampai jam 5 kami mandi semua. Ya, apel. Sudah apel semua, masuk lengkap, sudah mandi, sudah apa, kamar dikunci semua, ya sudah. Harapan saya putus. Lalu saya menghibur diri saya, Tuhan, ya saya tahu Tuhan sibuk, ya urusan odol, urusan kecil, ya sudah. Saya menghibur diri saya. Jam 7 malam kamar saya dibuka, ada orang baru masuk, baru ditangkap. Waktu dia baru ditangkap, dia lihat kanan kiri, di kamar itu ada 3. Kamarnya cukup besar, ada 3 orang termasuk saya. Dia lihat sana, lihat sana, lihat sana. Mungkin dia merasa nyaman lihat saya kurang kriminal mukanya, gitu ya. Jadi dia dekatin saya, dia bilang begini, "Kok boleh enggak saya tidur dekat sini?" "Oh boleh." Ya, saya pinjamin tikar, saya pinjamin bantal. Saya banyak tikar dan bantal, warisan dari yang bebas-bebas. Itu gunanya ditahan lebih lama, saudara. Jadi ada manfaatnya, saudara. Sebab tidak ada orang yang ditahan berani bawa pulang barang-barang yang sudah dipakai dalam penjara karena takut sial. Jadi dia tidak berani bawa. Jadi dia tinggalkan. Saya pinjamin tikar, lalu dia buka tas plastiknya. "Kok boleh enggak titip?" Lalu saya buka. Begitu buka, isinya odol. Iya, tidak tanggung-tanggung. 10 odol. Saya kaget. "Loh, kok kamu isinya odol semua?" Lalu saya tanya dia, "Masa iya?" Dia juga kaget. Begitu dia lihat, "W punya toko. Waktu W ditangkap, W gugup." Jadi dia pikir masukin sabun, masukin sikat gigi, masukin apa. Saking gugupnya, odol lagi, odol lagi, odol lagi, odol lagi, odol. Hari itu Tuhan menjawab saya, dapat odol 10 yang tidak sangka. Tak terpikirkan oleh saya bahwa Tuhan mau kabulkan doa saya lewat orang yang baru ditangkap. Jalan Tuhan itu tidak bisa terkirakan, tapi pasti. Karena itu minta dengan Tuhan, tapi jangan atur jalannya Tuhan. Amin. Tuhan punya jalan lebih dari segalanya. Sudah, dia tidak bawa sikat gigi, saya tidak bisa pinjamin sikat gigi saya. Ya, saya dapat odol yang banyak. Luar biasa, senang sekali saya waktu itu. Ya, tidak tanggung-tanggung. Kalau istri hanya kirim 1 odol. Orang baru ditangkap kirim 10 odol. Karena dia punya toko, saudara ya. Sudah, besok pagi dia di Bon. Di Bon itu diperiksa. Sampai jam 5 sore. Apel. Saya bilang dengan petugas, 4, 1 di luar, 3 di dalam. Saya kepala kamar, itu gunanya ditahan lebih lama. Jadi kepala sudah. Jadi sudah, saya bilang 4, 1 di luar, 3 di dalam. Terus petugas bilang ini, hapus saja. Kenapa Pak? Itu salah tangkap. Ya, orang itu salah tangkap. Hanya buat kirim. Ya itu saja sudah. Baru saya belajar di situ. Jalannya Tuhan, caranya Tuhan tidak bisa diatur oleh kita. Dia punya cara-cara sendiri. Amin, saudara. Ya, jangan atur Tuhan. Yang penting minta. Mohon kepada dia, caranya Tuhan terlebih dari segala-galanya. Dari situ Tuhan memberikan penghiburan. Hati menjadi sukacita. Luar biasa dalam hal-hal yang seperti itu. Karenanya dikatakan di situ, aku telah memuji Tuhan karena Tuhan telah memberikan nasihat kepadaku.
Hatiku terhibur, dia memberikan selalu. Setiap ada kegelisahan, ada kekhawatiran, ada kecemasan, ada gangguan dalam hati kita, Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada kita. Karenanya demikianlah yang dilanjutkan apa yang dimaksudkan oleh kita, yaitu hati. Hati kita inilah yang ingin dipenuhi dengan sukacita. Kita baca Mazmur 16 ayat 8. Mazmur 16 ayat yang ke-8. Mari kita lihat Mazmur 16 ayat yang ke-8, ya. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Ini penting. Aku memandang kepada Tuhan, satu kata, memandang kepada Tuhan, siwiti kepada Tuhan. Artinya hidup ini harus fokus kita hanya semata-mata kepada Tuhan. Apa yang kita lihat? Hanya Tuhan. Saya kasih contoh yang terakhir, bahwa itulah yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Aku menetapkan di hadapan Tuhan, dan Tuhan di sebelah kananku, dan aku tidak akan goyah. Karena percaya Tuhan ada di dalam diri kita, maka kita dapat kekuatan dalam hidup kita. Amin. Hati kita, mulai sekarang sekali lagi, hati kita hanya tempat wadah kita. Apa yang pertama? Roh Kudus. Satu, sekali lagi, hati kita buat apa? Roh Kudus. Yang kedua, buat tulisan-tulisan Tuhan. Yang ketiga, buat terang Tuhan. Selain itu, jangan izinkan siapapun, apapun masuk dalam hatimu. Katakan amin. Kita berdoa.